Selamat malam dan Shalom. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan dari Gunung Sari kembali menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini yang setia mengikuti acara ini. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Selasa 9 November 2021. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk ke dalam hadirat Tuhan di saat yang indah ini. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Berikanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Sebelum kita membaca dan kemudian lebih jauh merenungkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan dalam doa kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan, menaikkan pujian dan hormat hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau masih tetap mengaruniakan hidup dan kehidupan kepada kami dan di dalamnya ada berkat-berkat Tuhan. Teristimewa saat ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mengambil waktu yang indah, untuk membaca, merenungkan, bahkan memuji, memuliakan Dikau Tuhan dalam acara renungan harian dan doa malam bersama-sama di Jemaat Elim Balikpapan ini, bahkan dimanapun masing-masing kami berada. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, karena itu ya Tuhan, kuasailah hati masing-masing kami dalam keberadaan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau kuasai hati kami. Demikian juga hamba-Mu yang akan membacakan dan menyampaikan pemberitaan di sekitar firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang berkata-kata sehingga hanya kebenaran firman-Mu yang kami sampaikan dan boleh mengambil bagian dalam hati kami untuk kami pakai dalam kelanjutan perjalanan kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Kami berdoa mengucap syukur, bermohon kepadamu ya Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini terambil dari Mazmur 113. Mazmur 113 kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ayat 1 sampai ayat ke-9 firman Tuhan berbunyi, Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya.
Dari terbitnya sampai pada tenggelamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Amin. Dari pembacaan kita tadi, Mazmur 13 ayat 1 sampai 9, diangkat tema Tuhanlah yang menegakkan dan mengangkat. Tuhanlah yang menegakkan dan mengangkat. Puang mo unandekan ni siya bangunan ni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama selama masa pandemi COVID-19 ini, hampir semua negara, ya tidak terkecuali Indonesia, mengalami masalah ekonomi, tentunya selain masalah kesehatan. Menurut data, peningkatan angka kemiskinan di negara kita ada sekitar 10% dibandingkan dengan tahun yang lalu. Karena itu tentunya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap negara untuk bisa mengatasi dan atau memulihkan ekonomi dari masing-masing bangsa, termasuk bangsa kita Indonesia yang kita cintai. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bisa jadi ada di antara kita yang sedang mengikuti renungan ini yang mengalami berbagai kesulitan, termasuk kesulitan ekonomi akibat dari pandemi ini. Dan karena itu tentunya kita sangat berharap agar saya bicara kita dalam hal ini, baik kita secara pribadi, kita sebagai sebuah keluarga, sebagai sebuah persekutuan, juga kita sebagai sebuah bangsa, berharap berhasil keluar dari persoalan ini. Saat kita bisa melewati kondisi-kondisi sulit seperti ini, tentunya masing-masing kita, baik secara pribadi ataupun sebagai sebuah bangsa, akan bergembira. Kita mungkin akan bersorak-sorai dan harus bersyukur. Dan saudara-saudara, kalau kita ingat pembacaan kita tadi, pemazmur mengucap syukur, bersorak-sorai, menyaksikan bahwa Allah telah bekerja dalam perjalanan kehidupan mereka, baik secara pribadi juga sebagai sebuah bangsa. Mereka menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan sehingga boleh melewati masa-masalah sulit. Sorak-sorai, puji-pujian bagi nama Tuhan disampaikan oleh pemazmur karena mereka menyaksikan bahwa Tuhan telah mengangkat dan memulihkan keadaan umatnya di setiap waktu. Pembacaan kita tadi di ayat 3. Pemazmur menyaksikan bahwa sekalipun Tuhan berada di tempat yang tinggi, namun ia tetap memperhatikan keadaan umatnya. Umat yang hina, yang miskin, bahkan mereka yang lemah, bahkan mereka yang bergumul oleh karena ketidakpastian, bahkan mereka yang mengalami ketidakadilan. Bukti utama dan yang paling penting dari karya itu terlihat bahwa Allah sendiri yang turun dari tempat yang maha tinggi, mengosongkan dirinya, mengambil rupa sama dengan manusia, untuk kemudian boleh menyelami, merasakan apa yang dialami oleh manusia ciptanya. Perbuatan Allah ini digenapi penuh dalam Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya agar orang-orang berdosa dan hina diangkat dan dipulihkan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagaimana pemazmur, seharusnya kini tak perlu merasa hina di dunia yang belakangan ini mengutamakan kemegahan lahiriah. Sebab Tuhan Allah telah mengangkat dan memulihkan kita dari keadaan terpuruk. Ia pernah hadir dalam kehidupan umatnya, merasakan pahitnya kehidupan di muka bumi ini, dan Dia bahkan terus hadir dalam hidup kita hari ini
melalui Roh-Nya yang kudus. Karena itu saudara-saudara, Ia sungguh dan sangat tahu apa yang menjadi pergumulan umat-Nya. Dan respon yang tepat yang harus kita lakukan atas semua kasih karunia anugerah itu adalah terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berserah hanya kepadanya dalam doa dan ungkapan syukur. Haleluya. Amin. Setelah membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekasih jiwa kami, karena kami kembali menyaksikan kebesaran-Mu. Hanya oleh perkenan-Mu saja Tuhan kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Firman-Mu mengajar kami, mengingatkan kami bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang hadir bersama-sama kami dalam rupa manusia melalui Yesus Kristus, dan kemudian hadir dalam Roh Kudus dalam sepanjang sejarah perjalanan kehidupan kami. Dan karena itu Tuhan kami bersyukur atas semuanya itu. Kiranya Tuhan apa yang telah kami renungkan boleh mengambil bagian dalam hati kami untuk menjadi rema dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Sehingga kami tidak lagi khawatir meskipun kami menghadapi masa-masa sulit. Tapi kami sungguh percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak dan tidak dapat bangkit. Dan karena itu Tuhan, kiranya oleh perenungan itu, oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir bersama kami, kami boleh berjalan di hari-hari ke depan dengan penuh syukur dan optimisme dalam kerja-kerja yang kami jalani. Kami dalam kesempatan itu bersyukur bersama saudara-saudara kami atas banyak berkat yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Secara khusus kami berdoa, bersyukur bersama saudara kami yang berulang tahun kelahiran hari ini, Bapak Efraim Firda Sarida, Bapak Henry, Ibu Novita Palungkun, dan mungkin ada beberapa kawan-kawan kami yang belum sempat kami sebutkan. Kiranya di usia yang baru itu, mereka menyaksikan bahwa mereka boleh hidup sebagaimana adanya hari ini karena perkenan Tuhan. Dan karena itu mereka mengangkat pujian dan syukur, dan bentuk ungkapan syukur itu adalah dengan penyerahan hidup hanya ke dalam tangan Tuhan di sisa-sisa perjalanan, sisa-sisa kehidupan ke depan. Kami berdoa bersama saudara-saudara kami, Bapak Ibu kekasih kami yang mungkin saat ini sedang berbaring karena kelemahan tubuh. Ada beberapa yang telah kami sebutkan namanya dalam warta jemaat, dan mungkin ada yang belum kami sebutkan Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan iman mereka Tuhan, agar hanya berserah kepada tangan Tuhan, sehingga mereka boleh menyaksikan bahwa di tengah-tengah kondisi sulit sekalipun tidak berarti Tuhan meninggalkan mereka. Dan biarlah mereka bersyukur buat banyak hal yang Tuhan izinkan berlaku. Dan jika Tuhan berkenan, Engkau kiranya mengaruniakan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa buat segenap kami Tuhan, sebagai keluarga Kristen yang Tuhan berkati di negara yang tercinta ini. Engkau berkati masing-masing kami dalam setiap pekerjaan di mana Tuhan tempatkan, baik di pemerintahan, di swasta, wira swasta Tuhan. Kiranya kami boleh bekerja, melakukan hal terbaik seolah-olah untuk Tuhan, sehingga hasil terbaik boleh kami dapatkan karena upaya terbaik dan karena berkat-berkat daripada Tuhan. Kami berdoa buat keluarga kami, anak-anak kami Tuhan dalam pertumbuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka sehingga mereka boleh tumbuh dalam pendidikan mereka, boleh bertambah pengetahuan dan juga imannya, dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dari situ. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Kau berkati mereka Tuhan, Kau memberikan hati yang giat kepada mereka, agar mereka boleh berusaha dan mengandalkan Tuhan dalam usahanya itu, sehingga suatu hari kelak mereka boleh mendapatkan pekerjaan dan nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa buat persekutuan kami, Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, bahkan Gereja Toraja dimanapun berada, bahkan umat-Mu di muka bumi ini. Kami berdoa kiranya Engkau tetap menyatukan hati kami menjadi sebuah perarakan yang harmonis menuju hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa buat program-program yang dirancangkan Tuhan, rencana ibadah yang kami layankan baik secara online juga tatap muka, kiranya Engkau beracara di dalamnya. Pembangunan fisik yang sedang kami jalankan, siring pos Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan beberapa cabang kebaktian juga yang sedang mengupayakan pembangunan rumah Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami yang berperan di dalamnya,
agar kami boleh berkarya, boleh bekerja, memberikan hati kami, pikiran kami, tenaga kami sebagai bentuk syukur atas berkat dan karunia Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Engkau berkati masing-masing kami warga jemaat-Mu, Engkau berkati para gembala kami, majelis gereja, pendeta, akan pengurus AIG dalam menjalankan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan. Biarlah mereka menjalankan dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bersyukur Tuhan bahwa hari-hari ini COVID-19 sudah mulai menurun. Kiranya Tuhan oleh perkenan-Mu, oleh kedisiplinan masing-masing kami menjaga protokol kesehatan, kami boleh semakin membaik dan tidak lagi mengalami kesulitan dalam hal menghadapi COVID-19 ini. Berkati pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah Tuhan, sehingga mereka oleh pemerintah kami dengan baik, sehingga kami boleh menjalani hidup kami di negeri yang Tuhan karuniakan ini dengan damai. Terima kasih Bapa. Ini doa ungkapan syukur kami, permohonan kami bawa dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanku, pimpinlah, tanganku peganglah, ku letih, ku lesu, ku lemah. Lewat malam gelap, Kau terang yang tetap. Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Bila jalan berat, Tuhan tinggal dekat. Bila ajalku telah menjelang, dengarku berseru, peganglah tanganku. Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dirahmati Tuhan, demikianlah renungan harian dan doa malam kita saat ini. Kembali dari Gedung Gereja Jemaat Elim Balikpapan menyampaikan salam kepada kita semua. Kiranya kita tetap ada dalam keadaan yang penuh keberkatan, dan kiranya sisa perjalanan kehidupan kita ke depan penuh dengan syukur dan puji-pujian hanya kepada Tuhan yang telah mengangkat kita dan membebaskan kita melalui kehadiran Kristus di dalam perjalanan kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.